malah harus pertanyakan adalah sebenarnya kalau kita gini, orang kadang-kadang denial kan dengan enggak, gue nggak apa-apa kok, padahal kita kenapa-napa loh gitu. Maksudku yang baik adalah kita tahu kita kenapa-napa gitu sejak dini. Halo Sobat Berlio, balik lagi sama gue Firda dan kali ini kita lagi ada di podcastnya Berlio bareng Mbak Syahina Febrianti dan Bima Azril dari film Mungkin Kita Perlu Waktu. Hai. Apa kabarnya nih Kak? Baik, alhamdulillah. Baik. Kesibukannya apa akhir ini? Kesibukannya lagi promo film Ini Mungkin ya? Kita Perlu Waktu Oh. yang sebentar lagi mau tayang ya tanggal 15 Mei. Kalau aku penasaran sama ini nih, Mbak Ina. Mbak Ina kan selain menjadi pemeran film gitu ya, kan Mbak Ina juga menjadi sutradara juga kan ya di beberapa project film gitu. Nah, ada nggak sih Mbak alasan Mbak untuk mengambil film ini gitu, tertarik untuk mengambil film ini? Iya, yang pasti awalnya tertarik karena memang film ini aku anggap penting ya, bagus banget ceritanya, memang cerita dan karakternya tidak biasa yang pasti itu. Dan yang kedua memang ada value-nya, film ini ada value-nya, tentu saja digarap oleh sutradara yang sungguh-sungguh membuat karyanya. Jadi aku lihat itu sih, pasti semua project pasti yang kalau bisa ada value-nya, karakternya bagus, menantang dan sebagainya. Lalu sutradaranya dan pembuatnya memang betul-betul sungguh-sungguh membuat karyanya. Berarti karena alur ceritanya ya yang membuat Mbak ini pengen gitu untuk gabung di film ini gitu. Iya, nggak hanya alur ceritanya, ada sutradaranya yang tadi aku sebut. Jadi memang semuanya, kadang-kadang kalau alur cerita baik tapi komponen yang lain itu juga saling mendukung kan semuanya. Iya. Gitu. Kalau Bima, apa alasannya kayak tertarik bergabung sama film? Sebenarnya kurang lebih sama yang kayak tadi Bu Ina bilang. Pastinya ngeliat ceritanya dulu, ngebaca aku suka, dapat karakter aku sebagai Ombak, ngeliat karakter backgroundnya kayak gimana, wah menarik nih. Aku belum pernah meranin karakter yang kayak gini, dan jadi menarik buat aku coba karakternya. Dan aku ngeliat, aku datang ngobrol sama sutradaranya juga. Aku suka sama karya-karya Mas Teddy juga, jadi sangat pengen terlibat banget lah di project ini gitu sih. Oke. Kalau sebelumnya nih aku lihat film itu kan yang temanya kehilangan ini udah banyak ya mungkin ya. Tapi kalau film yang menyorot perasaan keluarga yang kehilangan gitu, ini kan kayaknya baru di film ini ya. Nah, gimana sih film ini tuh bisa menggambarkan perasaan kehilangan yang realistis dan bisa dirasakan oleh penontonnya gitu? Ya, ini memang film ini bercerita tentang isu kehilangan. Jadi kalau kita riset ya sebelum kita syuting itu ada riset bersama gitu bahwa memang karakter-karakter di film ini kan karakter yang kehilangan sosok yang dicintai. Jadi kita punya stage, sebenarnya stage of grieving itu ada beberapa tahap ya kalau nggak salah. Yang pertama itu dia apa, Bim? Denial, terus ada beberapa denial, terus anger, terus depresi, terus ada satu lagi acceptance. Jadi ada tahapannya. Nah, semua karakter yang ada di sini nih mewakili si stage ini gitu. Stage yang pertama, denial, itu diwakili oleh Lukman, Pak Restu, yang dia mencoba untuk menerima semuanya gitu. Denial, padahal dia sendiri terluka, tapi dia berusaha untuk menjaga bahtera rumah tangganya sedemikian rupa. Jadi dia benar-benar korban juga di sini sebenarnya. Lalu kalau Bukasih sih dia anger. Dia merespon ini semua dengan kemarahan. Keluarnya outputnya tuh marah gitu. Nah, kalau Bima mungkin Bima lebih bisa cerita. Depression sih kalau Ombak ini, karena Ombak ini kan merepresentasikan karakter remaja gitu ya, yang
mendapatkan trauma dan dia menjalani kehidupan remajanya di mana remaja ini kan lagi krusial banget soal mencari identitas, mencari jati diri, masih apa ya, belum settle dirinya tuh mau kemana gitu. Terus tiba-tiba dia dapat masalah berat di keluarganya, dia merasa dia nggak diterima di keluarganya, dia merasa nggak bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Di situ jadi depressionnya itu lebih ke ombak gitu. Jadi dia bingung mau kemana, bingung mau cari apa ya, arahnya mau kemana gitu. Ke keluarga nggak bisa, teman-teman juga jadinya nggak bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi karakter depression ini bisa direpresentasikan oleh ombak gitu di film ini. Kalau karakter yang lain berarti setelah depression itu juga diperanin masing-masing ya? Nah itu kan itu filmnya kali. stage-nya acceptance Iya. kan. Acceptance itu penerimaannya, itu alur cerita. Jadi nonton aja nanti apakah mereka semua accept Oke. atau gagal. Iya. Aku mau nanya nih, kalau dari judulnya kan mungkin kita perlu waktu gitu ya. Nah, peran waktu di sini tuh benar-benar ngebantu keluarga ini pulih dari trauma kehilangan gitu atau kayak gimana? Aduh ini spill nggak ya? Pasti kan kalau secara logika pasti memang semua dari kita nih perlu waktu. Jadi memang ketika orang ketika seseorang terkena musibah gitu, terkena trauma gitu, trauma itu nggak mungkin ya lupa dalam, dia perlu waktu untuk mencerna, mungkin dia perlu ngelewatin stage itu, depresi, emang harus gitu, mungkin nggak apa-apa, emang udah jalurnya seperti itu gitu kan, tapi memang memang kita perlu waktu untuk semua hal ya. Betul. Butuh proses. Oke. Berarti di film ini Mbak Ine sama Bima ini kayak keluarga ibu dan anak ya berarti? Betul, ya? ibu dan anak. Kalau Mbak Ine sama Bima kan udah sering ya dapat penghargaan di bidang film gitu kan ya. Nah, setiap film yang diperanin juga kan pasti punya pendekatan yang berbeda. Kalau di film ini kayak gimana pendekatan kalian? Ya, Bima. Kalau dari aku sih, aku ngelihat dulu pasti setiap film pasti aku buka dari skripnya, kita bedah skripnya, ngobrol sama sutradaranya, dan melakukan riset gitu kan. Nah kebetulan Mas Teddy kan backgroundnya psikolog, jadi dia benar-benar ngerti karakter dan ceritanya tuh mau dibawa kemana gitu. Jadi dan dia juga bikin ceritanya. Jadi lebih kalau yang soal ombak ini lebih ke riset mendalam soal psikologinya. Jadi lebih banyak ngobrol ke Mas Teddy-nya. Terus juga aku ngelihat di teman-teman sekitar aku banyakin ngobrol sama mereka. Soalnya ini kan karakter Ombak dan Bima kan nggak terlalu jauh beda umurnya gitu. Jadi apakah karakter Ombak ini memang ada di dunia nyata atau kayak gimana? Aku mencari-cari ke teman-teman, ternyata memang ada. Terus aku gali ngobrol sama mereka gitu sih kalau aku pendekatan karakternya. Kalau Mbak ini gimana pendekatan? Ya kalau aku mungkin secara garis besar memang sama, berawal semuanya dari skrip. Dari skrip kita bedah segala macam, dan yang pasti memang karakter Kasih ini kenapa berbeda dengan karakter yang lain gitu, pasti perbedaannya mungkin dia seorang ibu yang ibu rumah tangga gitu, yang memang sebenarnya si Kasih ini secara karakter memang berjarak lah sama aku ya gitu. Mungkin aku juga ibu rumah tangga tapi type of ibu rumah tangganya beda banget gitu dengan karakter aku ya. Itu mungkin yang harus aku adjust ya. Tapi garis besarnya sama sih. Yang pasti pendalaman karakter ini tentu kita butuh riset juga, karena ini memang bukan isu yang mudah gitu untuk dimainkan gitu, diperankan. Ini isu yang cukup berat ya. Kita semua mungkin kita punya persinggungan yang sama gitu, pernah punya depresi, tapi ini beda gitu ya, kehilangan, terus punya efek yang besar di keluarga gitu. Jadi emang stepnya juga riset, ngobrol sama Teddy gitu sebagai sutradara yang juga paham psikologi gitu. Nah, aku udah sempat lihat trailernya nih. Nah, di situ kan ada adegan dimana Bu Kasih ini lebih memilih untuk umroh untuk menghilangkan rasa traumanya gitu kan ya, trauma kehilangannya. Nah, kalau dari pandangan pribadi Mbak Ine tentang hal ini tuh kayak gimana? Ya memang semua orang punya caranya sendiri untuk melampaui rasa sakitnya terhadap trauma ya. Ada orang, kalau menurut analisa saya nih ya mungkin ya, orang yang mungkin
punya feel center yang kuat, barangkali dia akan lebih perginya ke hal-hal spiritual dan religi ya. Atau mungkin ada orang yang memang butuh bergerak gitu, dia akan olahraga, dia akan melakukan banyak hal gitu, dia akan bersosialisasi begitu. Atau mungkin ada orang yang mungkin perlu penjelasan sebab akibat gitu, pasti dia akan lebih cenderung ke psikolog gitu. Tapi buat saya tiga-tiganya sangat penting gitu. Tiga-tiganya itu kalau memang kadang-kadang yang kita malah harus pertanyakan adalah sebenarnya kalau kita gini, orang kadang-kadang denial kan dengan enggak, gue nggak apa-apa kok, padahal kita kenapa-napa loh gitu. Maksudku yang baik adalah kita tahu kita kenapa-napa gitu sejak dini, supaya kita tetap terselamatkan atau kita tetap punya awareness yang tinggi sehingga ini si sakit ini tidak menjalar terlalu lama atau tidak juga menjadi efek yang buruk ke sekitar kita. Iya. Itu sih yang nomor satu itu kita harus aware dulu, ini gue kenapa-napa nggak ya? Oke, caranya bisa macam-macam gitu, tapi awareness itu yang menurutku dari situ kita bisa ngambil keputusan kita mau kemana gitu. Kalau dampak trauma yang ada di film ini terhadap kehilangan itu seperti apa? Kayak ada dampaknya nggak? Dampaknya pasti ada ya. Di film ini ya Ombak merepresentasikan yang tadi sih, yang stage of grief tadi kan berbeda-beda tuh antara karakternya. Yang tadi saya bilang ya Ombak dia lebih ke depression gitu. Apalagi di yang umurnya yang masih remaja, terus dia jadinya dampaknya mungkin ke sekitar, dia jadi antisosial bisa dibilang, kurang bisa nyambung ngobrol sama orang, udah males buat punya kedekatan terlalu emosional kepada orang-orang di sekitarnya gitu sih kalau dampak dari Ombak. Oh gitu. Kalau dampak dari Bukasi ini, film ini? Yang pasti film ini nih yang menarik tuh gini, ini nih film ini kayak nggak ada apa-apa gitu. Ini keluarga bahagia, baik-baik aja. Hubungan suami istri ya berjalan lancar, tetapi ternyata ada rasa sakit yang nggak bisa dijelasin gitu karena tidak ada komunikasi gitu kan, tidak ada komunikasi yang clear gitu di antara ketiganya, atau ada tubrukan persepsi yang satu melihat ini dari sudut pandang ini nggak ketemu nih, dia lama-lama dia jadi bom waktu gitu. Jadi ya udah itu nonton deh makanya. Kalau aku spill ntar Ya nanti ketahuan ya Mbak ya. Iya, ini serunya gitu sih. Serunya ini film memang bukan film yang meledak-ledak, meletup-letup, tapi dia kayak subtle gitu, tapi duar gitu. Kayaknya relate ya banyak orang Kayak gitu gitu. kan, iya betul. Nah kalau pesan yang ingin disampaikan dari film ini kepada penontonnya tuh kayak gimana? Sebenarnya dari judul udah kelihatan ya, mungkin kita perlu waktu tuh banyak banget meaningnya gitu. Kayak misalnya di sini ya kita punya POV-nya masing-masing gitu, kayak misalnya Ombak, ada kasih, ada restu, bapak, ibu dan anak sama-sama memiliki luka gitu di dalam hatinya dia. Cuman cara mengekspresikannya kan berbeda gitu masing-masing karakter di sini gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting ya dari film ini ya berkomunikasi, itu salah satu yang utama gitu. Gimana caranya kita saling mengerti satu sama lain, ibu mengerti anak, anak mengerti bapak, dan sebalik-baliknya gitu. Terus juga ini sih kalau misalnya dari aku, takes time buat grieving. Jadi semua orang tuh punya cara grievingnya masing-masing dan kita harus menghargai satu sama lain gitu. Nggak boleh ngejudge, kayak misalnya ada orang yang kayak dia butuh waktu buat berdukanya 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang bahkan berapa tahun. Ada juga yang cuman misalnya seminggu dia udah tenang gitu. Kita nggak boleh ngejudge karena semua orang tuh punya caranya masing-masing gitu. Jadi jangan takut buat kayak harus buru-buru move on, harus buru-buru lupa dengan ini karena takut dijudge sama orang. Jangan, karena ya udah text time aja buat berduka gitu. Text time buat berduka. Quotes terbaru. Untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kasih satu alasan kenapa harus nonton film Mungkin Kita Perlu Waktu, dari Mbak Ina dulu mungkin. Ya, buat aku film ini penting ya dan perlu untuk ditonton masyarakat Indonesia, karena memang ini mungkin bisa menjadi cerminan buat kita gitu. Sebenarnya hal-hal seperti ini wajar terjadi gitu.
ada kerumpangan, ada kesakitan yang nggak bisa diomongin, tetapi cara penyelesaiannya ternyata bisa loh cara penyelesaiannya sebenarnya. Cara penyelesaiannya ternyata ya komunikasi, iya menerima, tapi prosesnya gimana sih gitu. Ini mungkin relate banget ini film, banyak yang relate karena kadang-kadang di keluarga sendiri satu sama lain kelihatan baik-baik aja, tapi ternyata ada kesenjangan yang belum bisa terselesaikan. Nah itu seburu-buru lah kita selaraskan gitu kan. Mungkin ini film ini bisa jadi cerminan. Perlu sih. Keren kok filmnya. Oke. Jadi penasaran nih aku nih. Kalau Bima gimana? Apa ya? Menurut aku mungkin kita pasti dalam keluarga tuh susah untuk berkomunikasi satu sama lain gitu. Nggak semua orang bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah di film ini tuh kita yang nggak bisa berkomunikasi bareng dengan orang tua, bisa ngobrol santai atau kayak jujur-jujuran tuh, melalui film ini tuh bisa lebih mengerti satu sama lain sih dari sini, karena kita benar-benar direpresentasikan kayak karakter yang anak sebagai remaja itu punya POV-nya kayak gimana, ibu punya POV-nya kayak gimana, bapak punya POV-nya kayak gimana. Jadi mungkin melalui film ini bisa lebih mengerti satu sama lain kalau lagi ada masalah di rumah mungkin. Dan film ini itu nggak ngejudge, jadi nggak ada yang salah dan benar di film ini. Jadi kayak misalnya takut nanti nonton film ini, nanti yang disalahin yang anaknya, nanti yang disalahin yang karakter ibunya, yang disalahin karakter bapaknya, nggak ada. Jadi lebih open, jadi lebih kayak film yang open buat semua orang mikir sendiri gitu. Jadi kayak itu sih yang mungkin menurut aku spesial dari film ini. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Ina sama Bima udah sempetin ngobrol bareng Brilio. Nah, buat kalian semua jangan lupa nonton film Mungkin Kita Perlu Waktu yang tayang tanggal 15 Mei 2025 di bioskop kesayangan kalian semua. Oke, see you on the next video. Bye. Dah.